صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah yang mana pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk berkumpul di masjid kita ini dalam rangka untuk menuntut ilmu, talabul ilmi. Mudah-mudahan kita tetap diberikan niat ikhlas oleh Allah Azza wa Jalla untuk menuntut ilmu. InsyaAllah ta'ala Allah akan berikan ganjaran yang berlipat ganda kepada kita semua. Kemudian kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada kaum muslimin yang mereka selalu istiqamah dalam menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sebagaimana yang telah kita sampaikan pada pertemuan dahulu, insyaallah pada malam hari ini kita akan bahas kitab Taisir al-Alam Syarah Umdatul Ahkam, ya, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan masalah hukum-hukum ibadah, ya, berkaitan dengan masalah ibadah atau muamalah. Tentunya ya akan kita bahas atau kita baca hadis Rasulullah satu persatu yang berkaitan dengan hukum-hukum, ya, tentang masalah ibadah. Kita mulai dari kitab Taharah, ya, dan anak harapkan kepada bapak-bapak, ibu nantinya, ya, untuk mencatat, ya, supaya ilmu pun tidak lupa, ya. Ibu boleh buat catatan, tak lupa, ya. Nanti kalau ada pertanyaan nanti ibu tolong, kalau bisa langsung bisa atau ditulis di kartu bisa juga, ya, tentang, ya, penjelasan daripada hadis yang kita baca. Kalau antum pengen buku juga nanti ada bukunya, bapak-bapak yang ingin buku Umdatul Ahkam namanya, hadis Umdatul Ahkam, bukunya titiknya tipis, ini berapa situ, lebih kurang 2 lembar lah, ya. Nanti ketika kita baca satu-satu hadisnya, dijelaskan apa makna hadisnya, apa hukum-hukum yang kita bisa ambil daripada hadis yang kita baca, ya. Jadi kita sebelumnya ampun minta maaf bahwasanya kajian kita bukan kajian ceramah yang yang biasa yang dilakukan oleh orang. Artinya asalnya itu agak berbeda dengan yang biasanya, ya, ceramah kemudian ke sana ke sini dah. Jadi untuk malam ini dan seterusnya aja kita berfokus pada pembahasan masalah fikih, Nah, sebelum kita bahas, kita baca hadis, apa yang maksud dengan fikih? Apa yang maksud dengan fikih? Siapa yang bisa jawab? Silakan. Yang maksud dengan ilmu fikih. Ilmu fikih yaitu permasalahan syar'i, ya, atau permasalahan syar'i yang diambil dari, ya, al-dillah syar'iyyah dan dalil syar'i, yaitu Al-Quran dan Sunnah, ya. Atau fikih, para ulama itu membagi dua, ada fikih ibadat, ada fikih muamalah. Fikih ibadah
itu hal-hal yang berkaitan dengan masalah ibadah. Haqqun minallah, hubung kita dengan Allah Azza wa Jalla. Adapun fikih muamalah, hubungan kita haqqun minas, hubungan kita dengan manusia. Ya, maka itu akan insyaallah kita bahas. Yang pertama itu adalah fikih ibadah, yaitu fikih ibadah. Nah, itu tentang masalah fikih. Jadi fikih ini Bapak-bapak Ibu, meskipun nanti kita mendapatkan perbedaan pengamalan fikih, pengamalan praktek ibadah di masyarakat kita ada yang berbeda-beda, nanti tolong nanti kita berlapang dada, jangan nanti kita bersampai hati, beda-beda kok. Ya, ketika perbedaan itu ada dalilnya maka amalkan. Tapi ketika perbedaan itu dasarnya tidak ada, tinggalkan. Yaitu konsep kita ya dalam mempelajari fikih. Kalau ada amalan tersebut atau amalan yang kita lakukan saat sekarang ini ada dalilnya maka amalkan. Tapi selama ini kita mengamalkan satu ibadah yang kita menganggap itu ibadah, tapi tidak ada sumbernya daripada Al-Quran dan Sunnah, maka ditinggalkan. Ini komitmen, konsekuensi kita belajar dari masalah ilmu fikih. Nah, kita akan bahas hadis yang pertama, yaitu kita ambil bab kitab Thaharah, kitab bersuci. Ya, bab bersuci. Artinya kita bersuci adalah membersihkan pakaian kita, badan kita, begitu pun tempat yang kita gunakan untuk beribadah dari segala bentuk najis dan kotoran. Ini disebut dengan Thaharah. Nah, kita baca hadis pertama. Hadis diriwayatkan oleh Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Bahwasanya amalan itu tergantung kepada niat. Ya, amalan apapun amalan dilakukan seorang hamba itu tergantung kepada niatnya, kata Rasulullah. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan bahwasanya seorang itu akan mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan. Ya, dia akan mendapatkan ganjaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang dia niatkan tadi. Yang dia kehendaki. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Maka barang siapa hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha, barang siapa yang hijrahnya untuk meraih dunia yang akan diraihnya, yang akan didapatkannya, au imratin yankihuha, atau hijrahnya itu untuk menikahi satu wanita yang akan dinikahinya, fa hijratu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya itu hanya sebatas di situ saja. Artinya sebatas dia mendapatkan dunia atau sebatas dia mendapatkan seorang wanita yang hendak dia nikahi. Nah, jadi Bapak-bapak Ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ya. Jadi dalam hadis ini menerangkan kepada kita bahwasanya amalan itu tergantung kepada niat. Ya, amalan itu tergantung kepada niat. Ya. Apa yang maksud dengan niat? Ya, niat secara bahasa itu artinya al-qasdu, tujuan, kehendak. Itu disebut dengan niat. Ya, tujuan kita melakukan ibadah. Ni awal. Kehendak awal. Itu disebut dengan niat. Ya. Jadi disebutkan oleh ulama, ya, dikatakan oleh Al-Baydawi, yang dimaksud dengan niat secara istilah yaitu sesuatu yang tertancap di dalam hati. Ya, dalam hati untuk melakukan apa yang dia niatkan, atau untuk melakukan sesuatu yang dia kehendaki. Ya, sesuatu yang tercatat dalam hati, ya, untuk melakukan suatu perbuatan, baik itu perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Terkadang niat itu ada yang baik, ada yang buruk. Ya, maka di sini dapat kita ambil, ya, atau juga dikatakan oleh ulama bahwasanya niat itu adalah al-azmu ala fi'l ibadat. Al-azmu, berazam, berkehendak untuk melakukan suatu ibadat, taqarruban ila Allah, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu sebenarnya. Jadi kita berkehendak
berazam pada hati awak, di hati awak untuk melakukan satu ibadah tertentu. Untuk ibadah tersebut untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi apapun ibadah yang kita lakukan, contohnya salat, puasa, taharah juga termasuk ibadah. Ya, maka kita melakukan itu semua tujuan kita adalah bagaimana kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Itu disebut dengan niat. Nah, jadi dalam hadis ini, ya hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab merupakan salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia adalah seorang syadid, sangat keras. Akan tetapi kerasnya jalurnya benar. Artinya dia beragama betul-betul. Ya, berprinsip dalam masalah agama. Ketika ada seorang yang ingin mencelakai Rasulullah, langsung aja dia bilang, "Ya Rasulullah, saya akan penggal lehernya." Artinya dia adalah orang yang pemberani. Ya, dan dia masuk Islam itu adalah berkat doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Umar bin Khattab dia merupakan salah seorang khalifah yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, khalifah atau setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang dibi'at sebagai khalifah meninggal Rasulullah adalah Abu Bakar Siddiq. Kemudian meninggal Abu Bakar Siddiq, maka diangkatlah itu Umar bin Khattab, yaitu khalifah yang kedua. Ya, Umar bin Khattab dia adalah seorang yang pemberani dan dia juga merupakan salah seorang mertuanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Umar bin Khattab dia memiliki seorang anak yang bernama, saya nama anak Umar bin Khattab, saya ibu, Aisyah itu anak Abu Bakar. Fatimah itu anak Abu Rasulullah. Belajar sejarah berubah dia. Saya ibu Hafsah. Ya, itu ya. Hafsah. Ya, Hafsah itu anaknya Umar bin Khattab dan Hafsah dinikahkan oleh Umar bin Khattab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Umar bin Khattab ya dia menjabat sebagai khalifah dan di akhir hidupnya ya dia dibunuh oleh seorang Majusi. Ya, di saat dia melaksanakan salat subuh dan imam salat subuh, ya maka ketika dia sujud atau ketika salat, maka dia ditusuk dari belakang. Ya, ditusuk belakang pada saat dia mengimami salat subuh. Maka dia meninggal dan dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Ya. Sekarang kuburan Abu Lu'lu'ah Al-Majusi ini ya dikeramatkan oleh orang-orang Syiah. Tahu ibu Syiah? Bapak dia tahu Syiah ya? Saya tahu. Ibu-ibu dia tahu Syiah? Orang yang mereka mengaku mengagungkan Rasulullah SAW, mengagungkan keluarga Rasulullah. Ya, akan tetapi pengakuan mereka adalah pengakuan yang batil. Ya, mereka menyimpang dari Islam. Bahkan mereka itu bukan Islam. Ya, jadi kalau ada nanti ya, ibu mendapatkan satu kelompok yang mereka mengagungkan ya Husain, ya Ali, ya Husain, atau disebutkan ya Husain, ya Ali, itu adalah kelompok Syiah. Itu adalah kelompok Syiah. Kelompok Syiah ini mereka memusuhi kita, memusuhi orang-orang Islam, memusuhi orang-orang Sunni. Ya, dimanapun mereka mendapatkan orang Sunni, ketika orang Sunni, orang Islam lemah, maka orang Syiah akan bunuhnya. Ya, sebagaimana terjadi di Irak, sebagaimana terjadi di Iran. Ya, orang Islam dibunuh, masih dibakar, Al-Quran dibakar. Ini kerja orang Syiah. Sebagaimana terjadi juga di Suriah. Ya, di Suriah, bagaimana juga yang terjadi di Libya. Ya, sebagaimana juga terjadi sekarang di Yaman. Ya, orang-orang Islam dibunuh. Wanita-wanita Islam itu diperkosa oleh orang Syiah. Ya, jadi mereka benci kepada Islam. Meskipun penampilan mereka seperti Islam, akan tetapi mereka memusuhi Islam. Ya. Nah, jadi
Umar bin Khattab dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Jadi kubur Abu Lu'lu'ah ini dikeramatkan oleh orang Syiah. Kenapa? Karena Abu Lu'lu'ah ini bisa membunuh Umar. Ya, karena bisa membunuh Umar, maka kuburan dikeramatkan. Karena orang Syiah mereka benci kepada Umar bin Khattab, benci kepada Abu Bakar. Ya, dia menganggap bahwasanya Umar bin Khattab adalah seorang kafir. Ya, dia menganggap bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq adalah seorang yang kafir. Dia mengatakan bahwasanya yang berhak menjadi khalifah setelah Rasulullah itu adalah Ali menurut Syiah, padahal tidak. Ya, karena ada tihta apa dari Rasulullah SAW, rekomendasi Rasulullah bahwasanya yang akan menjadi khalifah selaku adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini kesesatan daripada Syiah. Mereka mengkafirkan para sahabat. Maka tidak boleh. Seorang muslim tidak boleh mengkafirkan para sahabat, tidak boleh. Haram. Rasulullah saja mengatakan kalau seandainya para sahabat itu berinfak ya satu biji korma, itu tidak bisa menyaingi kalian kalau seandainya kalian berinfak satu gunung emas, maka di sisi Allah itu lebih besar infaknya para sahabat dengan satu biji korma. Makanya Rasulullah mengatakan khairun nasi qarni, bahwasanya orang-orang yang paling baik setelahku adalah orang semasaku, itu para sahabat. Maka kita tidak boleh mencela para sahabat. La tasubbu ashabi, kata Rasulullah. Jangan kalian pernah mencela sahabatku. Ya, jangan sekali-kali kalian mencela sahabatku. Apalagi mengatakan para sahabat itu orang yang kafir. Maka ini hukumnya sangat besar, insyaallah. Tidak boleh. Maka hati-hati ibu, ya pemahaman Syiah ini sudah mulai menyebar. Dah masuk ke kampung-kampung, dah masuk ke kota-kota, dah masuk ke jamiah universitas. Ya, tujuan mereka adalah mensyiahkan Indonesia. Sudah masuk sekarang. Ya, maka hati-hati kalau mensekolahkan anak-anak yang muda-muda, yang kursi-kursi, jangan sampai masuk ke sekolah Syiah. Ya, hati-hati. Kalau sempat awak sekolahkan mereka ke sekolah-sekolah Syiah dan dia berpemahaman Syiah, maka bisa jadi orang tuanya nanti dihalalkan, boleh dibunuh. Ya, ini orang Syiah, hati-hati ibu. Karena sudah ada fatwa dari MUI, ada kitab bukunya Fatwa MUI, bahwasanya ajaran Syiah ini adalah ajaran yang sesat. Ya, hati-hati. Nah, kita kembali ke hadis. Jadi hadis ini merupakan hadis yang sangat agung. Ya, dan dia merupakan qawaid, kaidah-kaidah dalam Islam. Ya, di dalam menimbang satu amalan. Artinya hadis ini merupakan barometer amalan kita, diterima atau tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka wazannya, timbangannya adalah hadis ini. Ya, hadis dalam masalah niat. Jadi niat ini berpengaruh sekali dalam masalah amalan. Ya, kalau niat kita benar, maka amalan diterima. Kalau amalan kita rusak, niat kita rusak, maka amalan tidak diterima. Maka niat ini amat berpengaruh sekali. Bahkan para ulama mengatakan bahwasanya niat nisful din, bahwasanya niat ini merupakan separuh daripada agama. Ya, jadi ini perlu kita perhatikan dalam masalah niat ini. Nah, jadi apabila seseorang melakukan satu ibadah itu niatnya adalah saleh, niatnya adalah baik, ya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala untuk mengharapkan wajahnya Allah Azza wa Jalla, maka amalannya makbul. Ya, amalan diterima di sisi Allah Azza wa Jalla. Kalau niatnya tidak baik akan diterima. Maka para ulama mengatakan bahwasanya niat ini merupakan salah satu syarat sahnya diterimanya amalan seorang. Ya, kalau dia benar maka amalan diterima. Jadi syarat amalan itu ada dua. Syarat diterima amalan itu berapa? Ada dua. Yang pertama ikhlas, yang kedua ittiba', mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, banyak hadis-hadis atau Al-Qur'an yang beritakan kita untuk beribadah itu hanya ikhlas karena Allah. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali supaya mereka mengikhlaskan, memurnikan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus ikhlas.
Apapun ibadah yang kita lakukan harus ikhlas karena Allah, untuk mencari wajah Allah, bukan untuk yang lain. Ya, untuk ilmu harus ikhlas, membaca Al-Quran harus ikhlas. Ya, karena ada dalam hadis ancaman yang sangat berat, bahwasanya pertama kali yang akan masuk neraka itu adalah para pembaca Al-Quran, para penuntut ilmu, para ulama. Disebabkan kenapa? Karena rusaknya niat mereka. Ya, terkadang ustaz itu bisa jadi dia pertama kali masuk neraka. Kenapa? Karena dia niatnya tidak betul. Begitu juga para penuntut ilmu, bisa jadi dia pertama kali masuk neraka karena niatnya betul. Dia kadang menuntut ilmu itu untuk supaya bisa jadi ustaz nanti. Ya, niatnya sudah salah. Atau terkadang orang yang baca Al-Quran, ya, dia bisa jadi adalah orang yang pertama kali masuk neraka. Kenapa? Karena niatnya tidak betul. Dia mengatakan, saya baca Al-Quran supaya saya dikatakan orang yang qari. Niat salah. Ya, bisa jadi orang yang berperang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dialah yang pertama kali akan masuk neraka. Kenapa? Karena niatnya enggak betul. Ya, dia ingin berjihad di jalan Allah supaya apa? Supaya dikatakan pemberani. Supaya dikatakan mujahid. Saya mujahid. Nah, niat kita adalah untuk berperang, berjihad di jalan Allah untuk apa? Li'ilai kalimatillah, untuk meninggikan, mengangkat kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada niat lain kecuali hanya ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi kalau niat kita nggak betul untuk yang lain, untuk supaya dikatakan orang dermawan, supaya dikatakan orang soleh, supaya dikatakan orang yang qari, supaya dikatakan mujahid, maka amalan tersebut mardud, tertolak, tidak akan diterima di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu Bapak-bapak Ibu, kita harus tajdid. Ya, terus memperbaharui niat kita. Apapun ibadah yang kita lakukan itu tajdid, terus perbarui. Karena syaitan itu terus menggoda kita. Kadang di awal berinfak dari ikhlas, dari rumah dari ikhlas. Tipu dari masjid, dulu kawan. Ya. Tipu perasaan. Dakwah. Mau berinfak sekian. Ya. Maka butuh kita minta pertolongan kepada Allah, memohon kepada Allah supaya kita tetap ikhlas dalam melakukan segala amalan kita. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala ya akan memberikan ganjaran besar bagi orang yang ikhlas dalam melakukan amalannya. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita tentang hijrah. Ya, tentang hijrah. Hijrah itu apa artinya, Ibu? Berpindah. Ya, kalau pada zaman Rasulullah hijrah artinya adalah berpindah dari negeri yang penuh dengan kekufuran kepada negeri yang Islam. Artinya Rasulullah dulu di Makkah dia tidak bisa menampakkan hari keislamannya, maka dia berhijrah ke negeri Madinah. Ya, sehingga di Madinah dia bisa menampakkan keislaman dia. Ya, itu Rasulullah. Ada juga mengatakan bahwasanya hijrah itu berpindah dari kebodohan kepada ilmu, berpindah daripada tauhid, berpindah dari kesyirikan kepada tauhid, berpindah dari perbuatan yang baru kepada ibadah, betul ibadah. Ini disebut dengan hijrah. Jadi kata Rasulullah, barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya hanya untuk Allah dan Rasulnya. Artinya dia akan mendapatkan ganjaran. Ya. Karena Rasulullah memberikan contoh kedua, orang yang hijrahnya untuk dunia. Dia berpindah misalnya berpindah negeri dari misalnya ke Indonesia kepada Singapura. Hijrah dia. Untuk hijrah ke negeri Singapura untuk mencari dunia. Untuk mencari dunia. Maka hijrah itu hanya itu yang tidak dapat ganjaran apa. Ya. Tapi kalau hijrahnya misalnya dia berpindah ya dari negerinya penuh kesyirikan, penuh dengan khurafat, penuh dengan bid'ah dan sebagainya, dia pindah kepada negeri misalnya pindah ke Makkah supaya dia bisa belajar, bisa menegakkan agamanya, maka hijrahnya itu adalah untuk Allah dan Rasulnya. Ya, maka kita harus berhijrah. Kalau sekarang tidak ada lagi hijrah dari Makkah ke Madinah, tidak ada lagi. Sekarang hijrah dari kebodohan kepada ilmu. Ya, maka wajib kita untuk berhijrah. Nah,
Kemudian dikatakan para ulama apa fungsi daripada niat tersebut? Ya, ada dua. Yang pertama untuk membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Ya, membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Contoh, mandi. Mandi itu bisa menjadi ibadah, bisa menjadi kebiasaan, rutinitas. Ini tergantung kepada niatnya. Ya, misalnya seorang dia mandi, ya dia niat, oh saya berniat, ya berkaitan artinya tadi niat supaya dengan mandi ini bisa ibadah saya bisa kuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ibadah tersebut bisa menjadi ibadah. Tapi kalau ibadah niatnya hanya sekedar untuk rutinitas saja, dia tidak dapat ibadah, tidak dapat ganjaran di Allah Taala. Ya, dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini tergantung kepada niatnya. Kemudian yang kedua membedakan antara ibadah satu dengan ibadah yang lainnya. Seperti niatnya salat wajib atau dia dengan salat sunnah. Ini fungsi daripada niat. Ya. Nah, itulah ya penjelasan daripada fungsi daripada niat tadi. Bahwasanya niat ini adalah ya kita mengikhlaskan, artinya kita berniat harus ikhlas karena Allah. Jauhkan niat kita itu dari sum'ah, ingin dilihat dan didengar oleh orang lain. Jauhkan niat kita itu dari riya. Riya itu apa, Ibu? Ingin menampakkan amalan kepada orang lain. Ya, nyo pergi ke masjid supaya dikatakan orang rajin ke masjid. Jangan. Saya berniat ya kita tanamkan berazam hati saya bahwasanya saya ke masjid karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jangan sampai kita berinfak nanti niatnya adalah supaya dikatakan orang dermawan, tidak. Begitu juga jangan sampai niat kita sudah berangkat haji ya supaya dikatakan Bapak haji atau Ibu haja. Tidak ada. Jangan sampai seperti ini. Jadi hendaklah kita beribadah, apapun ibadah yang kita lakukan, niat kita adalah untuk apa? Ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, baik. Jadi dalam hadis ini ada beberapa faedah yang kita ambil. Yang pertama, amalan itu tergantung kepada niat. Ya, rusaknya atau baiknya, rusaknya amalan tersebut, sempurna atau kurangnya, apakah dia itu ketaatan atau maksiat, maka ini tergantung kepada niatnya. Ya, tergantung kepada niatnya. Faman qasada bi'amali riya athima. Barang siapa yang niatnya adalah untuk riya, maka dia berdosa. Ya, maka barang siapa yang niatnya supaya dilihat orang lain, maka dia berdosa. Wa man qasada bil jihad, mathalan i'la kalimatillah, faqad kamula thawabuhu. Maka barang siapa yang berniat dia berjihad adalah untuk tujuannya supaya kalimat Allah itu tinggi, la ilaha illallah itu di atas, maka dia akan mendapatkan pahala yang sempurna. Ya. Wa man qasada dzalika wal ghanima ma'hu naqsawahu. Maka barang siapa yang tujuannya berjihad misalnya, tujuannya ada untuk sekadar untuk mendapatkan harta rampasan, maka pahalanya berkurang, tidak sama. Ya, tidak sama. Wa man qasada al-ghanima wahda lam ya'tal walakinna la yu'ti ajrul mujahid. Ya, akan tapi barang siapa yang berjihadnya hanya sekadar untuk mendapatkan harta rampasan saja, maka dia tidak mendapatkan balasan sedikit pun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, padahal kita tahu bahwasanya pahala berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala itu pahala yang sangat tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau niatnya tidak benar, tidak betul, ya, maka pahalanya bisa jadi berkurang. Bahkan dia pahalanya dia tidak akan dapat sekali. Bahkan dia bisa mendapatkan dosa karena niatnya tadi salah, rusak niatnya. Ya, maka kita harus ya selalu memperbarui niat kita. Nah, kemudian yang kedua, faedah yang bisa kita ambil bahwasanya niat ini merupakan syarat sahnya ibadah, syarat sahnya amal. Apapun amal yang kita lakukan harus ada niat. Ini syarat yang pertama. Ya, jadi harus kita hadirkan dalam hati kita. Apapun kita misalnya kita sholat, ada kemudian azan, berniat dah sama sholat.